Teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Ciri-ciri teks fantasi. Ceritanya mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dari dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, supernatural atau futuristik. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tokoh memiliki kesaktian tertentu atau mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa saja terinspirasi oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi tetap dibumbui imajinasi dan fantasi. Unsur-unsur teks fantasi. Ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Ide cerita. Ide ceritanya terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Idenya juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah gaib, supernatural, atau futuristik. Tokoh yang unik. Tokoh dalam cerita fantasi biasanya diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokohnya memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada waktu dan tempat yang berbeda zaman, bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang, atau futuristik. Bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi. Bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Jenis-jenis teks fantasi. Berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, terdapat dua kategori cerita fantasi, yakni cerita fantasi total. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nagata. Pada cerita itu semua hal merupakan fantasi penulis. Jadi nama orang, nama objek, dan nama kota benar-benar rekaan pengarang. Cerita fantasi irisan. Yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Teks fantasi berdasarkan latar cerita. Berdasarkan latar ceritanya, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu 1. Latar waktu sezaman. Yang berarti latar yang digunakan satu masa, seperti fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang atau futuristik. 2. Latar lintas waktu. Berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah atau masa kini dan 40 tahun mendatang. Struktur teks fantasi. Struktur teks cerita fantasi masih sama dengan teks narasi umumnya. Berikut adalah beberapa struktur tersebut. Orientasi. Bagian ini mengenalkan latar, tokoh, dan kisah, baik dari segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Orientasi juga biasa digunakan untuk menata berbagai adegan dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Komplikasi. Bagian di mana konflik mulai muncul. Konflik adalah pertentangan atau kesukaran-kesukaran bagi tokoh utama. Komplikasi menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Bagian ini akan bergradasi memuncak hingga mencapai klimaks. Resolusi atau penyelesaian masalah. Bagian ini adalah penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi.
Resolusi juga dapat menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang dialami orang. Sekian yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih.